Film dimulai di sebuah bunker bawah tanah rahasia, dekat perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara, di mana ada beberapa petinggi militer yang membahas tentang senjata nuklir mereka. Nuklir itu diam-diam dirancang bersama, tapi ada tekanan dari negara lain yang militernya lebih kuat, yang memaksa Korea Utara dan Korea Selatan untuk menyerahkan nuklir itu, dan menutup tempat fasilitasnya. Ini membuat seorang mayor dari Korea Utara bernama Min Gil menjadi gak terima, dan berpikir untuk perang melawan mereka, jika para negara lain itu memang mengancam mereka. Namun dia langsung ditenangin sama seorang mayor dari Korea Selatan bernama Jung Woo, berpikir kalau kekuatan militer mereka belum sekuat dengan para negara lain itu. Min Gil lalu memberikan alasan kenapa mereka sangat membutuhkan nuklir itu, yaitu karena mereka suka diinvasi dari negara lain sejak dulu. Jadi dengan nuklir itu, sejarah memalukan mereka dari sebelum-sebelumnya yang menghantui mereka akan menghilang. Ini membuat seorang pemimpin militernya menjadi marah, karena ini udah keputusan oleh supreme leader mereka, oleh karena itu dia meminta Jung Woo untuk sadar akan posisinya. Setelah itu seorang ilmuwan wanita bernama Suyeon, memberitahu untuk bagaimana menyerahkan nuklirnya, dan perangkat utama dari bagian nuklirnya akan dilepas di pagi hari. Beberapa waktu kemudian ketika istirahat, terlihat banyak tentara Korea Selatan dan Utara yang lagi seneng-seneng di kantin. Di sela-sela kesenangan itu, Jung Woo menyemangati kedua pihak militer, karena meskipun kekuatan militer mereka belum sekuat dengan negara lain, dia yakin Korea Selatan dan Korea Utara akan bersatu kembali suatu saat nanti. Walaupun udah disemangati, beberapa tentara Korea Utara terlihat tetap gak seneng akan keputusan tentang nuklir itu, dan keluar dari kantin. Di saat itu Suyeon ada melihat berita tentang komet yang muncul setiap 433 tahun, akan melintasi Korea subuh hari nanti, dan dikabarkan komet itu udah memasuki bagian tata surya. Beberapa waktu kemudian, Min Gil terlihat lagi bersama para tentaranya, yang ternyata mau mencuri perangkat utama dari nuklir itu. Dengan bantuan Suyeon, mereka memasuki ruang tempat nuklir itu, dan memasukkan perangkat utama nuklirnya ke dalam sebuah kotak. Karena ini, alarm pun darurat berbunyi, jadi para tentara disuruh pergi ke tempat briefing. Jung Woo mengetahui kalau perangkat utama nuklirnya udah dicuri sama pasukannya Min Gil, dan mereka gak mungkin kabur melalui jalur darat. Oleh karena itu dia berpikir kalau mereka kemungkinan besar kabur dengan perahu melewati sungai. Karena pelakunya dari tentara Korea Utara, maka Jung Woo mengajukan diri yang akan mengurusinya dengan pasukannya. Beberapa waktu kemudian setelah itu, pasukan Jung Woo berhasil mengejar pasukannya Min Gil, dan memintanya untuk menyerah. Tapi beberapa saat kemudian, ada bagian dari komet yang jatuh ke pasukannya Jung Woo, yang dia kira kalau itu berasal dari pasukannya Min Gil. Akhirnya terjadilah baku tembak, sampai suatu ketika komet itu berada di atas mereka, dan seluruh orang beserta perahunya pun mulai menghilang. Mereka kemudian terbangun di tengah perang antara dua kubu, di mana ada kubu dari warga, dan kubu dari pasukan barbar. Karena mereka terlalu dekat dengan daerah perang itu, beberapa tentara dari mereka naasnya terbunuh. Mereka lalu melihat beberapa tentara barbar yang mau menyerang mereka, jadi seorang tentara Korea Selatan pun melempar granat ke mereka, dan mereka malah menangkapnya, sehingga mereka pun habis. Ini membuat pertempurannya menjadi berhenti, dan membuat si Gondrong yang merupakan pemimpin pasukan barbar, menyuruh orang-orangnya untuk mengambil kepala para tentara. Tapi di saat itu Min Gil menggunakan sniper rifle-nya, dan dia pun menembak senjata si Gondrong hingga hancur. Ini membuat dia memutuskan untuk kabur, karena melihat pasukan tentara itu sepertinya kuat. Alhasil para warga sangat berterima kasih kepada mereka, menganggapnya seperti tentara dari surga. Karena menjadi heran, mereka pun menjauh dari keramaian dulu, dan menenangkan diri di sebuah gua. Jung Woo lalu menyalahkan Min Gil, karena gara-gara dia mereka semua entah kenapa bisa berada di era yang lain. Min Gil pun mempersilahkan dia untuk membunuhnya, karena dia dan pasukannya siap untuk mati untuk negara mereka. Ini kemudian dihentikan sama Suyeon, karena mereka harus mencari tahu apa yang terjadi kepada mereka, apalagi nuklirnya udah hilang. Dia memperingatkan kalau nuklir itu 100 kali lebih kuat daripada nuklir yang jatuh di Hiroshima, jadi mereka mesti mendapatkan nuklir itu kembali. Sementara itu di kubu pasukan barbar, si Gondrong melaporkan ke pemimpin tentang pasukan tentara, yang dia duga berasal dari dinasti Joseon, dan memiliki senjata yang gak pernah dia lihat. Ini membuatnya merasa bersalah, dan menyuruh si pemimpin untuk membunuhnya.
Tapi si pemimpin menolak permintaannya, dan menyuruhnya untuk menghabisi pasukan tentara itu, dengan mengasihnya senjata crossbow dari negara barat. Balik di gua, ada seorang pria kek Wiro Sableng bernama Sun Shin, yang penasaran dengan pasukan itu yang berpenampilan berbeda dengan zaman ini. Ketika dia membantu posisi tidur seorang tentara dari Korea Selatan, Sun Shin naasnya menjadi ketahuan sama dia, dan Sun Shin langsung mencuri semua senjata mereka. Dikejarlah dia sama tentara Korea Selatan dan Utara, dan di tengah kaburnya, dia membuang senjata mereka, sebelum melanjutkan kaburnya. Pengejaran Sun Shin sampai menuju ke desa, dan beberapa waktu kemudian, dia pun akhirnya ketangkep juga. Tapi di saat itu dia ada melihat para penjaga di sekitarnya, jadi dia menggunakan kesempatan ini untuk berbohong, dengan bilang kalau dia lagi dirampok. Pada akhirnya mereka bertiga pun ditangkap sama pihak pemimpin daerah desa itu, yang membuat Sun Shin bertanya kenapa dia ditangkap juga. Si inspektur bertanya siapa Sun Shin ini, dan ketika si inspektur mengetahui namanya, para tentara mengetahui kalau nama itu adalah nama jenderal yang terkenal. Setelah mengetahui kalau Sun Shin kabur dari rumahnya setelah gagal menjalani tes militer, para tentara pun makin yakin kalau dia memang Sun Shin si jenderal terkenal itu, seperti dalam sejarah Korea. Dari keyakinan itu, mereka menduga kalau mereka udah tiba di tahun 1572, alias mereka udah time travel ke tahun tersebut. Si inspektur lalu bertanya-tanya ke kedua tentara, dan ketika dia menemukan ada granat yang dipunya salah satu tentara, dia pun menjadi bingung dengan bertanya benda apa ini. Ini tentu aja gak dikasih tahu sama para tentara, sehingga si inspektur pun menjadi kepo dengan granatnya, yang membuat mereka berdua menjadi panik. Jadi mereka pun menyuruh si inspektur untuk menaruh granat itu, dan terpaksa mengaku kalau mereka dari pihak pasukan barbar itu. Setelah diputuskan kalau mereka akan masuk ke penjara, Jung-woo bertanya ke seorang warga siapa yang memimpin dinasti Joseon sekarang ini. Si warga sontak menyuruhnya untuk jaga mulutnya, karena si raja lagi depresi, dan dia gak mempunyai keturunan. Balik di gua, Suyeon menyadari sesuatu dari komet yang muncul setiap 433 tahun itu. Dia udah menghitung dari asal tahun mereka yaitu 2005, dikurang dengan tahun 1572 sekarang ini, hasilnya adalah 433, menandakan kalau gara-gara komet itulah mereka bisa time travel ke tahun ini. Sementara itu, kedua tentara dari Korea Utara dan Korea Selatan terlihat udah disekap di sebuah penjara, bersama dengan Sun Shin. Beberapa waktu kemudian, mereka diselamatkan sama seorang tentara Korea Utara berbadan besar, yang bernama Sang-woo. Tapi anehnya, Sun Shin gak mau ikut, karena gak mau dia dicap sebagai salah satu teman mereka. Namun Sang-woo memaksanya untuk ikut, untuk ditanya di mana dia menyembunyikan senjata mereka, dan dia berbohong kalau dia udah membuangnya ke sungai. Gak lama setelah itu datang Jung-woo, yang mau memastikan kalau Sun Shin ini adalah beneran jenderal yang terkenal itu, dan ceritanya nanti dia akan berhasil melawan pasukan dari Jepang di lautan. Ketika mereka lagi membicarakan tentang Sun Shin, terlihat dia udah menghilang duluan, dan melarikan diri ke sebuah rumah. Di sana akhirnya dia bisa beristirahat, sampai keesokan paginya, dia masih melihat para tentara yang udah berada di tempatnya. Ini tentu aja diprotes sama Sun Shin, yang bilang kalau ini adalah tempatnya, dengan menghapus perbatasan tanah yang mereka buat. Para tentara masih mau senjata mereka bisa balik, dan meminta Sun Shin untuk mereka bisa tinggal di tempat ini, karena gua itu tempatnya gak enak buat mereka. Pada akhirnya Sun Shin setuju untuk membiarkan mereka tinggal di tempatnya, karena lagi pula rumah ini adalah bekas serbuan dari pasukan barbar. Karena Jung-woo menggemari Jenderal Sun Shin, dia pun meminta tanda tangannya dengan mengasihnya pulpen, yang tentu aja ditanya sama dia alat tulis macam apa ini. Setelah puas mendapatkan tanda tangannya, Sun Shin pun diceburin ke dalam air untuk memulai latihan fisik, supaya dia bisa melewati tes militer berikutnya. Latihannya juga termasuk latihan panah, karena menurut sejarah, dia adalah seorang pemanah yang mantap. Tapi Sun Shin merasa pesimis akan ini, karena dia udah gagal melewati tes militernya setelah 7 tahun persiapan, sebelum dia pergi dari mereka. Sementara pasukan Jung-woo berusaha melatih Sun Shin, pasukan Minggil lagi mencari nuklir itu di sekitar area, dan mengeluh kenapa jam tangan mereka gak berfungsi. Sementara itu, Suyeon memperingatkan Jung-woo untuk tidak mengasih tahu kalau Sun Shin akan menjadi jenderal, karena takut di masa depan nanti ceritanya akan beda, mengakibatkan terjadinya garis waktu yang baru. Jadi dia menyarankan untuk jangan ikut campur dengan hidupnya,
meskipun Jungwoo merasa kecewa terhadap kondisi Sun Shin sekarang ini. Di saat itu terlihat Sun Shin lagi memeriksa senjata mereka, untuk mengetahui senjata apa yang mereka miliki, dan berpikir bisa menjualnya nanti. Setelah menguburkannya di dalam tanah, datang seorang anak kecil yatim piatu, yang udah menganggap Sun Shin seperti pamannya sendiri. Namun beberapa waktu kemudian, si anak kecil itu terlihat udah membawa pistol, dan melewati kedua pria yang menjadi heran. Kedua pria itu berasal dari pihak barbar, yang ditugaskan untuk mencari di mana pasukan tentara itu bersembunyi. Jadi setelah mereka melihat si anak kecil itu yang membawa pistol, mereka menduga kalau para tentara itu pasti berada di sekitar area ini, dan memutuskan untuk menculik anak itu. Suatu hari, Suyeon mengaku kalau dia berhasil menemukan bagaimana mereka bisa balik, dari buku petunjuk kemunculan komet yang dipunya sama Sun Shin. Dia memberitahu kalau komet itu akan muncul di area ini dalam 4 hari, yang membuat teman-teman menjadi sedikit lega. Di malamnya, Jungwoo ada melihat beberapa benda pemberian Sun Shin yang dipunya salah satu tentaranya, dan melihat ada ginseng di salah satunya. Dia pernah mendengar dari seseorang kalau ada pencuri ginseng, yang membuat situasi desanya menjadi buruk, menduga kalau ini adalah perbuatan dari Sun Shin sendiri. Di saat itu, Sun Shin lagi memasukkan banyak ginsengnya ke dalam kayu bambu. Tapi beberapa saat kemudian, datang pasukannya Jungwoo yang melihat perbuatannya, dan mereka pun membakarnya. Ini tentu aja membuat Sun Shin menjadi marah, karena dia udah berusaha keras untuk mengambil itu semua, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Dia beralasan menjadi pencuri adalah karena demi uang, supaya nasibnya bisa berubah. Namun Jungwoo menegaskan kalau mau nasibnya berubah, dia harus melewati tes militernya, dan menjadi jenderal. Alhasil dia menjauh dari mereka, dan salah satu tentaranya Jungwoo disuruh untuk menyusulnya. Si tentara menyemangati Sun Shin, dan mau memanggilnya dengan panggilan kakak. Si tentara lalu mau memberitahu sejarahnya Sun Shin itu nanti bagaimana, tapi tepat sebelum dia memberitahunya, tiba-tiba ada panah yang menusuk tubuhnya dari jauh, yang ternyata dilakukan sama pasukan barbar. Sun Shin kemudian dibawa ke markas mereka, di mana dia disiksa untuk ditanya tentang pasukan tentara itu, dan senjata apa yang mereka miliki. Si Gondrong lalu menunjukkan adik kecil itu yang pasukannya udah tangkap, dan mengancam akan membunuhnya, jika Sun Shin tidak memberitahu di mana pasukan Korea itu. Dia setuju untuk memberitahunya, tapi di saat itu si adik kecil menggigit tangan si Gondrong, sehingga dia bisa kabur. Namun ini membuat dia diketawain, dan si Gondrong membunuh si adik itu dengan lemparan tombaknya, dan akan melakukan itu ke Sun Shin juga, jika dia tidak memegang kata-katanya. Beberapa waktu kemudian ketika semua orang lagi tertidur, datang pasukan Korea yang menolong Sun Shin. Di saat itu pasukannya minggil sekalian mencari nuklirnya, yang diduga dibawa sama pasukan barbar. Jadi mereka periksa di setiap tenda, dan akhirnya menemukannya di salah satu tenda. Kebetulan di sana juga ada pistol yang diambil sama si anak kecil itu, dan tepat setelah minggil mengambilnya, tentara musuh yang tertidur menjadi terbangun. Dia pun mau menyerangnya, tapi tepat sebelum itu, minggil pun lebih cepat untuk menyerangnya duluan. Mereka semua kemudian kabur dengan perahu yang masih mereka miliki, dan memeriksa kondisi nuklir itu. Minggil memberitahu kalau waktu mundurnya mulai berjalan, ketika nuklirnya berada 100 meter lebih dari dia, dan bisa dihentikan dengan pencetan tombolnya. Namun anehnya itu tidak berfungsi, yang diduga Suyeon kalau gara-gara time travel yang mengakibatkan waktunya menjadi sangat super lambat. Ini terbukti dengan timer di nuklirnya yang tiba-tiba berkurang sedetik, dan setelah Minggil memberitahu kalau waktu timernya diset 10 menit sebelumnya, Suyeon menduga kuat kalau waktu di masa asli mereka sudah berlalu 5 menit, dihitung dari 5 hari mereka udah berada di masa ini. Ini dikarenakan ada perbedaan tempat dan jam di antara kedua tahun itu, yang mengakibatkan waktu di masa asli mereka menjadi super lambat. Jadi dari 5 hari mereka sudah berada di sini, dan 5 menit yang sudah berlalu di timernya, berarti berlalunya 1 hari di masa ini sama dengan 1 menit di masa asli mereka. Itulah kenapa jam di jam tangan mereka seakan berhenti, karena jam tangannya terpengaruh dengan waktu di masa asli mereka. Sekarang kometnya akan kembali dalam 3 hari lagi, dan mereka mempunyai sisa waktu 4 menitan di timer nuklirnya, jadi mereka masih mempunyai 1 hari ekstra. Sementara itu di tempat pasukan barbar, mereka mengetahui kalau salah satu tentara mereka udah tewas, yang tampaknya merupakan anak dari si pemimpin. Ini tentu aja membuat si Gondrong jadi marah besar, dan akan membalaskan dendam.
Setelah memberikan penghormatan terakhir ke salah satu tentara mereka, datang Sun Shin dengan para warga yang memberikan balik senjata-senjata mereka. Dia lalu meminta mereka untuk menolongnya membalaskan dendam, untuk membasmi para pasukan barbar yang udah membunuh si anak kecil itu, apalagi pasukan barbar itu udah membunuh orang tuanya. Jungwoo pun membalas kalau mereka ini bukan tentara surga, dan meminta para warga untuk minta bantuan ke pasukan penjaga lokal mereka. Para warga memberitahu kalau para penjaga itu gak peduli tentang kehidupan mereka, karena mereka cuma dianggap sebagai tameng kepada yang kaya. Awalnya Jungwoo tetap menolak, tapi Minggil pun memutuskan untuk membantu mereka, dan meminta Jungwoo untuk mendengar permintaan mereka. Karena para warga gak punya pengalaman untuk berperang, maka mereka pun dilatih sama pasukan Korea, supaya para warga lebih siap untuk melawan pasukan barbar. Di saat itu Jungwoo dan Minggil berbeda pendapat untuk urusan strategi, yang akhirnya membuat mereka berdua pun ribut, sampai akhirnya dihentikan sama Sun Shin. Dia bertanya kenapa mereka berdua selalu ribut, dan meminta mereka untuk bersatu. Setelah menggambar pemandangan lembah, Sun Shin memberikan gambar itu kepada pasukan Korea, dan menyarankan untuk menyerang sesuai rencananya. Jungwoo menjadi ingat kalau ini adalah salah satu strategi mantap dari Jenderal Sun Shin, yang membuat para tentara menjadi yakin akan strateginya. Sementara itu, Suyeon ada melihat timer di nuklirnya yang berjalan lebih cepat, dengan berkurangnya 2 detik, yang dia duga kalau pergerakan kometnya menjadi lebih cepat. Jadi setelah diselidiki, ternyata ini dikarenakan gravitasi dari Jupiter, yang membuat jalur dari komet itu menjadi berubah, dan kometnya akan melintasi bumi besok. Selain itu, Suyeon memberitahu titik terdekat yang bisa mereka dekati kometnya, yaitu di sebuah sungai. Ini membuat para pasukan menjadi bingung, apakah tetap mau membantu para warga, atau langsung pulang. Suyeon merasa kasihan kepada para warga, tapi itu udah menjadi takdir mereka. Jika para tentara tetap mau membantu para warga, maka kemungkinan 50% mereka bisa terancam akan terjebak di sini selamanya, dan 50% lagi bisa balik. Di malamnya sebelum perang, Minggil memutuskan untuk mengembalikan nuklirnya ke Jungwoo, karena dia menduga kuat kalau akan ada hukuman mati yang menunggunya setelah dia balik. Jadi dia berpikir daripada dia tewas dari hukuman mati itu, dia lebih baik membantu para warga untuk berperang. Jungwoo pun setuju, dan dia pun mengasih senjatanya ke Minggil. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk time travel tanpa ikut perang. Tapi sebelum itu, Jungwoo pergi menemui Sun Shin untuk mengasihnya seekor kuda. Jungwoo menyarankan Sun Shin untuk kabur dari lokasi perang, yang tentu aja ditolak sama dia. Tapi dia gak menyadari, kalau ada seorang warga yang membantu rencananya Jungwoo, untuk membawanya menjauh dari lokasi perang, karena dia gak mau jenderal yang dia senangi itu tewas di waktu sekarang ini. Ketika mereka mau menaiki perahunya, Jungwoo ditanyain di mana mayor mereka sama tentara Korea Utara. Jungwoo gak bisa menjawabnya, yang mereka duga kalau mayor mereka memutuskan untuk membantu para warga. Oleh karena itu salah satu tentaranya pun memutuskan untuk membantunya juga, dengan mengasih tanda pengenal militer ke teman-teman. Ini membuat Sang Wook mau ikutan juga, tapi dia disuruh untuk melindungi Suyeon di perahu, karena melihatnya masih terlalu muda untuk tewas. Ini juga membuat salah satu tentaranya Jungwoo menjadi tergerak hatinya, dan dia memutuskan untuk ikutan juga. Menjadi berat hati, Jungwoo pun memutuskan untuk ikutan berperang juga, dan bergabung bersama pasukannya Sun Shin, serta menghormatinya sebagai jenderal. Di saat itu di sungai, pasukan barbar mulai menyerang perahu mereka, jadi Sang Wook pun mulai melindungi Suyeon dengan melawan mereka satu persatu. Akhirnya tiba saatnya untuk peperangan, dimulai dengan jebakan bom Claymore yang mereka ledakan. Berperanglah mereka, sampai mereka memancing pasukan barbar itu untuk ke tengah celah tebing, di mana para warga menyergap mereka dari atas. Tapi itu belum cukup untuk menahan pasukan barbar, yang berhasil menerobos tebingnya. Setibanya di tengah lapangan, mereka udah ditungguin sama pasukannya Sun Shin, dan para tentara Korea pun menembaki mereka dari jauh. Setelah peluru mereka udah pada habis, penyerangan mereka berlanjut dengan jarak dekat, sehingga para pemimpin pasukan barbar mulai turun untuk bergabung di perang itu. Beberapa waktu kemudian, tentara Korea Utara mengalami luka parah, tapi untungnya dia dilindungin sama tentara Korea Selatan. Namun gak lama setelah itu, dia pun di headshot panah dari musuh, yang membuat si tentara Korea Utara menjadi marah besar. Melihat ada si gondrong yang datang dengan kudanya, Minggil pun mulai melawan dia dengan pedang. Namun sebelum dia bisa menyerangnya, dia pun diserang sama bawahannya,
dan naasnya dia pun dihabisin sama si gondrong. Alhasil Jungwoo yang melihat itu menjadi marah besar, dan mau membalaskan dendamnya. Bertaruhlah mereka berdua, sampai akhirnya Jungwoo berhasil membantingnya, dan si gondrong pun akhirnya habis. Tiba-tiba ada panah yang menusuk punggungnya Jungwoo, yang ternyata berasal dari si pemimpin yang datang. Sun Shin pun membalasnya dengan panah juga, sampai akhirnya si pemimpin pun habis sama dia. Sementara itu, Sang Wok terlihat berhasil membunuh sebagian besar pasukan barbar. Tapi gak lama setelah itu, dia pun terkena lemparan kapak dari seorang tentara barbar, yang naasnya membuatnya tewas. Si tentara langsung melempar kapaknya lagi ke Suyeon, namun sebelum itu bisa mengenainya, Suyeon pun akhirnya time travel balik ke masanya. Beberapa saat kemudian setelah dia balik ke masanya, ada pasukan tentara lain yang menemukan perahunya Suyeon. Merasa udah aman, dia pun langsung menghentikan timer waktu nuklirnya dengan alat pencetannya. Setelah kejadian itu, Suyeon melaporkan ke para petinggi militer, dan membuat mereka menjadi gak percaya akan ceritanya. Meskipun mereka tahu kalau para tentara yang gugur itu udah melindungi negara mereka, para petinggi tetap memutuskan untuk menyerahkan nuklirnya, dan gak terlalu peduli dengan pengorbanan mereka, beralasan kalau itu udah menjadi pilihan mereka. Di paginya, Suyeon mengunjungi tempat kuilnya Jenderal Sun Shin, untuk menghormati jasa-jasanya untuk Korea selama ini. Dalam salah satu lukisan di kuilnya, ada sebuah lukisan yang menggambarkan perangnya melawan Jepang di lautan tahun 1597, di mana waktu itu pasukan Sun Shin dengan 13 kapal perangnya melawan pasukan Jepang, yang memiliki 333 kapal perang. Di kapal perang Sun Shin, terungkap kalau sekarang Jungwoo dan satu-satunya tentara Korea Utara yang masih hidup itu udah bergabung dengan Sun Shin, dan menjadi asistennya. Sementara Sun Shin sendiri, dia sekarang udah menjadi jenderal, sesuai dengan sejarah. Film diakhiri dengan Sun Shin yang memotivasi para pasukannya untuk berperang, yang pada akhirnya mereka berhasil menghancurkan 333 kapal perang dari Jepang, sesuai dengan sejarah. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.